Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit dasar dari prinsip kerja kontrol PID. PID atau Proportional Integral Derivative Controller merupakan controller mekanisme umpan balik yang biasa dipakai oleh sistem kontrol pada industri. Sebuah controller PID akan secara kontinu atau terus-menerus menghitung nilai kesalahan sebagai pembeda antara set point yang diinginkan dan variabel dari proses yang terukur. Dari gambar diagram blok kita bisa melihat bahwa sistem kontrol PID terdiri dari 3 buah cara pengaturan, yaitu kontrol P atau proporsional, D derivatif, dan I integral. Dalam implementasinya, masing-masing cara dapat bekerja sendiri ataupun gabungan dari diantaranya, misalkan kontrol P dengan I, PI, dan kontrol P dengan D atau D. Dalam perancangan sistem kontrol PID yang dilakukan adalah mengatur parameter dari P, I, atau D agar tanggapan atau respon sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu bisa sebagaimana dengan yang diinginkan atau untuk lebih mudah memahami prinsip kerja dari PID, kita bisa melihat blok diagram sederhana dari suatu sistem kendali yang menggunakan PID. Nah, dari blok diagram ini kita bisa melihat ada set point, ya ini nilai yang diinginkan dari suatu variabel yang akan diproses oleh sistem controller. Sebagai contoh, kita ingin mengendalikan suhu rumah sehingga bisa bernilai atau bersuhu tetap 20 derajat. Nah, kontrol PID akan melihat set point kita ini dan membandingkannya dengan nilai aktual dari proses variabel atau PV yang dideteksi oleh sensor dan kemudian akan diterima oleh controller dari PID. Ketika nilai set point dan proses variabel sama, misal suhu yang terdeteksi pada ruangan 20 derajat, maka controller tidak perlu melakukan apa-apa, tidak melakukan proses. Dan namun jika terdapat perbedaan antara set point dengan proses variabel, maka tindakan koreksi akan diperlukan. Misal suhu ruangan yang terlalu panas di atas 20 derajat, maka akan dilakukan tindakan seperti misalnya pendingin ruangan akan bekerja. Kemudian ini bertujuan untuk menurunkan suhu atau disebut sebagai sebuah proses. Nah, proses ini terus diulangi sampai suhu mencapai target yang kita inginkan seperti tadi, ya ini 20 derajat. Kemudian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi sistem, yaitu disturbance atau gangguan. Nah, misal gangguan dari luar bisa berupa adanya panas matahari atau ada cuaca dingin, akan mempengaruhi variabel dari proses. Yang pertama kita akan membahas mengenai kontrol proporsional. Kontrol proporsional atau baik controller akan memberikan output yang proporsional dengan kesalahan dari arus E terhadap T. Ini akan membandingkan titik yang diinginkan atau ditetapkan dengan nilai aktual atau nilai proses umpan balik yang masuk. Kemudian kesalahan yang dihasilkan akan dikalikan dengan konstanta proporsional dari kontrol P untuk mendapatkan output. Jika tidak ada kesalahan atau kesalahan dari kontrol output adalah 0, maka output pengontrol ini juga akan menjadi 0. Dalam proporsional dapat dirumuskan dengan Pout sama dengan Kp kali E dalam kurung T, atau Pout sama dengan Kp dalam kurung YSP min YM, di mana Kp adalah gain proporsional dan E adalah error
terhadap T adalah waktu, dan atau bisa dirumuskan KP dikali YSP. YSP adalah set point dikurangi YM dari variabel proses. Jadi kendali proporsional dikalikan dengan set point dikurangi variabel proses yang didapat, sehingga gain yang besar akan menghasilkan perubahan yang besar pada keluaran untuk suatu nilai kesalahan tertentu. Namun jika gain yang dipakai terlalu besar, sistem akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi steady state. Dapat kita lihat pada grafik, dimana sebaliknya apabila gain yang kita gunakan bernilai kecil, maka respon keluaran juga kecil, sehingga controller ini menjadi kurang sensitif. Hal ini mengakibatkan respon controller menjadi lebih lambat jika terjadi gangguan dari luar. Nah, pengaruh kendali proporsional terhadap sistem ini adalah menambah atau mengurangi kestabilan. Yang kedua, dapat memperbaiki respon dari transient, khususnya rise time dan settling time. Yang ketiga, untuk mengurangi error yang terjadi pada steady state. Kontrol proporsional akan memberi pengaruh langsung yang sebanding pada error. Semakin besar error, maka semakin besar sinyal kendali yang dihasilkan oleh controller. Nah, kendali proporsional akan mengurangi waktu naik dan meningkatkan overshoot, serta mengurangi kesalahan keadaan steady. Integratif atau kontrol integral. Nah, karena perbatasan dari controller di mana ada selalu offset antara variabel proses dan set point, maka controller integratif ini diperlukan dan menyediakan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan kesalahan pada kondisi stabil. Nah, ini akan mengintegrasikan kesalahan pada periode waktu sampai nilai kesalahan mencapai 0. Jadi ini akan mengoreksi kesalahan pada kondisi steady state. Nah, ini akan membuat nilai perangkat kontrol akhir memiliki kesalahan output sama dengan 0. Diharapkan tidak terjadi kesalahan pada saat kondisi steady state. Nah, kontrol integral ini akan mengurangi output jika kesalahan negatif terjadi. Nah, ini akan secara langsung membatasi kecepatan respon dan mempengaruhi stabilitas dalam sistem. Kecepatan respon ditingkatkan dengan mengurangi gain dari kendali integratif atau KI. Bisa kita lihat pada rumus dari kendali integratif, dimana I out sama dengan KI diintegralkan dengan error terhadap T atau waktu dikali dt. Dengan peranan dari term integral ini berbanding lurus dengan besar dan lamanya error. Integral dalam kontrol PID adalah jumlahan error setiap waktu dan mengakumulasi offset yang sebelumnya telah dikoreksi. Jadi error tadi akan terakumulasi dan dikalikan dengan gain internal KI dan menjadi keluaran kontrol integratif. Pada grafik di atas kita bisa melihat ketika gain dari controller integratif atau e-control menurun, error stabil juga terus menurun. Nah, untuk sebagian besar kasus kendali gabungan dari proporsional dan integratif atau kendali PI digunakan, terutama di mana respon kecepatan ini tidak diperlukan. Saat menggunakan pengontrolan PI, output pengontrol I terbatas pada kisaran untuk mengatasi kondisi integral, di mana output integral terus meningkat, bahkan keadaan kesalahan 0 karena posisi non-linear. Ini yang ketiga adalah kontrol derivatif. Kendali atau kontrol derivatif adalah aksi kendali yang memiliki karakter mampu meningkatkan stabilitas dari sistem.
serta mengurangi overshoot dan menaikkan respon transfer. Mengapa kendali derivatif atau decontroller ini diperlukan? Karena kendali e-controller tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi kesalahan perilaku di masa depan. Jadi e-controller hanya mengoreksi kesalahan yang terjadi selama waktu sistem bekerja. E-controller ini akan mengantisipasi perilaku kesalahan atau error di masa mendatang. Pengeluaran dari decontroller ini tergantung pada tingkat perubahan kesalahan sehubungan dengan waktu, dibandingkan dengan turunan konstan yang memberikan output sehingga meningkatkan respon transien. Dengan kontrol derivatif, perubahan output kontrol dari set point akan sebanding dengan laju perubahan dengan waktu sinyal error atau kesalahan. Untuk rumus dari kendali kontrol derivatif adalah D out sama dengan KD dikalikan dengan DI dalam kurung T dibagi DT. Berdasarkan grafik ini kita lihat bahwa respon dari controller derivatif atau controller D lebih banyak jika dibandingkan dengan controller PI, dan juga waktu penyelesaian output yang menurun. Ini akan meningkatkan stabilitas sistem dengan mengkompensasi keterlambatan fase yang disebabkan oleh controller I, dan akan meningkatkan keuntungan derivatif sehingga meningkatkan kecepatan respon. Sehingga kita dapat simpulkan pengaruh kontrol derivatif pada sistem adalah akan yang pertama memperbaiki respon transien, karena kendali ini akan memberikan aksi saat ada perubahan error yang terjadi. Kemudian yang kedua, kontrol D hanya berubah saat adanya perubahan error. Jika error statis misalkan hanya bernilai 2 selama kurun waktu sistem bekerja, maka kendali D tidak akan beraksi. Hal ini menunjukkan bahwa kendali D tidak bisa digunakan sendiri atau terpisah dari kendali P dan kendali I. Karena sinyal kendali yang dilakukan oleh kontrol derivatif akan sebanding dengan perubahan error yang terjadi atau delta error, sehingga semakin cepat error dari suatu sistem itu berubah-ubah, maka semakin besar kontrol yang ditimbulkan oleh controller derivatif. Selanjutnya kita akan melihat video demonstrasi dari kendali PID. Nah, dapat kita lihat ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan sebuah tuas dari satu posisi ke posisi selanjutnya sesuai dengan putaran. Nah, mula-mula tidak ada kendali yang diberikan, kemudian diberikan dengan kendali P. Saat kendali P dinaikkan, maka respon dari sistem akan menjadi lebih cepat untuk mencapai target. Namun pada kondisi ini kendali P tidak menghapus kesalahan dari kondisi steady state. Dari itu kontrol integral atau KI akan diberikan dan memberikan efek menghapus kesalahan pada kondisi steady state. Akan tetapi semakin tinggi nilai KI akan berakibat pada memburuknya respon transien, sehingga pengendalian menjadi lebih lama. Kemudian kontrol derivatif akan memberikan efek meningkatkan stabilitas sistem, mengurangi kondisi overshoot yang melebihi target, serta menaikkan respon transien. Nah, dari penjelasan kali ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa controller PID merupakan gabungan dari 3 buah sistem kendali, yakni proporsional, integral, dan derivatif,
yang dapat mengurangi error saat kondisi steady state, mempercepat respon dari sistem, serta mengurangi terjadinya osilasi. Dengan penggabungan ketiga kontrol ini, kita bisa mendapatkan respon yang diinginkan untuk sistem. Pada manufaktur-manufaktur yang berbeda, mereka mendesain algoritma PID yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhan sistem untuk mendapat respon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.